pertama ini. Terima kasih untuk Bapak Iwan Ibu Syuli yang telah menyediakan tempat bagi kita semua untuk berkumpul malam hari ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik terkasih yang meskipun hujan bersedia menyempatkan waktu dan tidak menyurutkan niat kita semua untuk bisa berkumpul di tempat ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai pertemuan kita malam hari ini. Karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah sabda Tuhan. Kita bicara dulu tentang gagasan-gagasan ya. Kenapa tema pertemuan APP itu semua isinya begini. Nanti kita akan menjalaninya selama 4 pertemuan. Gagasan dasar di sini ialah kamu harus memberi mereka makan. Ya, kalau kita melihat kamu harus memberi mereka makan. Ya, makan di sini kan bukan hanya makanan jasmani ya, ada juga makanan rohani. Kemudian dengan kata-kata makan berarti ada peristiwa lapar. Ya enggak? Ya dong. Orang lapar nggak makan, makan juga sedikit, itu yang bilangnya. Jadi kalau kamu harus memberi mereka makan, kamu itu ditujukan pada siapa? Kita masing-masing harus memberi mereka makan. Jadi ada yang kelaparan, ya, kelaparan. Kemudian makan itu kan bukan hanya jasmani, maka juga ada memberi makanan rohani. Maka di sini sesuai dengan Ardas tahun ke-8 itu kita keprihatinan sosial masa kini, ya. Jadi keprihatinan sosial itu bukan hanya ditujukan untuk keprihatinan sosial karena kamu harus memberi mereka makan, bahwa makan kita berbagi tentang nasi bungkus. Tidak seperti itu. Nanti kita akan bicara selama 5 tema. Saya bicara 5 subtema ya. Saya tidak bicara tentang 5 kali pertemuan. Ya, waktu zaman Monsinyur Yono saat kami menulis ini, kami itu yang menulis, sekarang diserahkan komisi. Itu Monsinyur Yono selalu bilang, APP jangan sampai 5 pertemuan. Walaupun 40 hari ya, bisa 5 minggu. Tetapi di masa-masa pekan suci, hampir semua umat terlibat. Ya enggak? Dari masa Minggu Palma sampai Paskah, Hari Raya Paskah. Hampir semua umat terlibat kan? Ada yang kur, ada yang tata laksana, ada yang parkir. Itu pasti dapat. Gitu loh. Nah, Monsinyur Yono mengarahkan supaya umat jangan lagi dibebani dengan pertemuan, tetapi biarlah mereka mempersiapkan diri. Maka saya bilang sama Benny, Ben, walaupun 5 pertemuan tenang aja, 5 subtema, kamu bikin 4 kali pertemuan, saya yang akan yang mengatur nanti. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau pertemuan terakhir Kami bersyukur boleh merenungkan kembali panggilan dan putusan kami. Bersyukur karena urapan Roh Kudus-Mu menjadikan kami pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkomitmen peduli dengan siapapun.
terlebih mereka yang menderita dan tak berdaya. Biarlah lewat permenungan yang baru saja kami lakukan, kami anak-anakmu, Engkau bangkitkan kembali semangat meneladani Tuhan Yesus dalam menjalani panggilan dan perutusannya, berani peduli dan berbela rasa. Ajarlah kami setelah melihat keprihatinan sosial yang ada di sekitar kami, semakin berani melakukan aksi nyata yang lebih adil dan manusiawi untuk saudara-saudari kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Guru Siredo, mari. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wadakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan.